Terima kasih pada Pak Moderator yang sudah memberikan kesempatan. Ini sangat menarik sekali. Di akhir tahun kita kayak refleksi untuk melihat bahwa Indonesia adalah negara literasi ya. Nama saya Trida Pulungan, saya analis kebijakan di Sekjen DPD RI. Disitulah letak legislasi dan konstitusi sering dipertaruhkan ya. Namun yang menarik Pak, saya tadi ada melihat sekilas di sini ada buku tentang ilmu lingkungan ya, hukum lingkungan ya. Sangat ini banget, sangat up to date dengan kejadian sekarang di mana ada bencana dan bagaimana mekanisme. Kebetulan saya adalah tim dari RUU Manajemen Perubahan Iklim Pak, dan baru pulang dari COP30 Brazil sebagai delegasi RI dengan melibatkan suara anak muda di forum KTT Iklim Dunia. Yang mau saya pertanyakan Pak, dengan proses kami membuat satu undang-undang yang inisiatifnya dari DPD dan akan berkolaborasi dengan DPR, apa kira-kira yang harus kami tekankan dalam undang-undang tersebut? Apakah lebih banyak partisipasi publik dan FGD, karena harus melibatkan banyak subsektor dan harus juga melibatkan banyak pentahelix gitu. Karena melihat Indonesia ini satu laboratorium yang sangat besar ya, negara kepulauan dengan berbagai macam permasalahan dan yang langsung ke grassroots, orang banyak. Dan saya kebetulan dari Sumatera Utara ya Pak, di tengah-tengah itu kota Padang Sidimpuan, kami dikepung oleh daerah bencana dan Bapak tahu sendiri dinamikanya sangat tinggi dan disinilah dibutuhkan satu hukum atau undang-undang dan regulasi yang bisa kita laksanakan di lapangan dan semua jadi tahu, paham, local leaders, dari gubernur, wali kota tahu apa yang dilakukan dan ada early warning system sehingga ke depan kita ini lebih tertata. Karena apalah gunanya jika hukum jadi panglima tapi tidak menyampaikan aspirasi dan mengangkat orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi undang-undang apa Bu? Undang-undang apa? Siapa? Kenapa? Undang-undang apa tadi yang sedang? Manajemen Perubahan Iklim Pak. Oh, manajemen perubahan iklim. Baik, untuk sesi pertama dulu silakan barangkali langsung direspon oleh Prof. Mahfud. Ya, silakan. Baik, saya ini ada rapat ini, Pak Tra juga kayaknya. Kalau kerja di Kompas itu ketat waktunya ya. Kalau jam sekian ya jam sekian gitu, sama deadline-nya itu enggak boleh dilanggar. Baik, saya singkat saja. Bu, kalau bingung dengan pendapat dosen yang berbeda, itu menurut saya malah bagus, karena itu akan menjadi semangat untuk mencari alternatif. Jadi kan ilmu itu berkembang, saya begitu. Tesis, antitesis, hipotesis, kan gitu ya. Terus ini pertentangan terus dicari jalan tengah, itu kalau semangat keilmuannya ada, bagus. Kalau misalnya pertentangan antara praktek yang korup dengan aturan yang seharusnya diterapkan, itu kuncinya perjuangan, semangat berjuang, semangat memperbaiki. Diberitahu kepada Ananda, memang begitu hidup itu. Sejak dulu selalu ada pertentangan gitu. Bagus, jangan sampai putus asa, sudah semangat belajar hukum, lalu pas semester 3 malas kalau dosennya pada enggak jelas dan macam-macam. Itu justru itu yang harus menjadi pemancing. Apakah MK membuka peluang ya untuk kritik? Iyalah, kita selama ini kritik. Ada cara mencintai MK itu berbeda. Misalnya saya dengan Pak Aswanto agak berbeda caranya. Kalau MK rusak, saya dobrak dari dalam. Itu sebabnya dulu saya sampai mengantar suatu proses di mana hakim terpaksa berhenti di tengah jalan. Karena bagi saya enggak boleh dirahasiakan. Saya panggil Pak Bagir Manantuh, ada kasus tolong dinilai ini secara etik. Salah. Saya panggil Adnan Buyung, salah. Ya kita minta mau berhenti atau mundur. Karena kecintaan saya kepada institusi itu harus dengan tindakan tegas. Gitu. Pak Aswanto kalau diserang, MK diserang, hatinya tersinggung, terluka. Nah ketika Pak Aswanto ini diberhentikan mendadak, kami marah yang di luar. Datang kami ke MK, tanya nih, Ketua MK, mantan hakim, kumpulkan, salah Anda mendolimi Aswanto. Nggak terima kita, harus ditindak. Meskipun kemudian yang membuat itu kan DPR, kita kan nggak bisa apa kepada DPR. Ya kan? Waktu itu saya Menko Polhukam loh waktu itu. Ketika saya bersama Pak Jimli, Pak Hamdan, hakim-hakim dari Jawa Timur diundang. Ini tidak benar MK ini sudah diintervensi. Terluka kita.
Ada teman kita seperti Pak Aswanto tiba-tiba diberhentikan. Saya telepon Pak Aswanto sedang ke Madura kalau enggak salah, saya sedang Madura Pak. Saya ini orang kampung, katanya saya enggak tahu salah saya apa, kata beliau ini. Tahu-tahu diberhentikan gitu. Nah, gitu. Oh, marah kita Pak. Kita kritik MK-nya dan terbuka. Cuma pada waktu itu kan kuncinya ada di DPR gitu. Nah, oleh sebab itu masuk hari Minggu, Sabtu itu bagus. Tetapi tidak boleh membuat keputusan-keputusan menyangkut prosedur kerja. Kan di dalam undang-undang disebut, yang dimaksud hari di dalam undang-undang ini adalah hari kerja. Bukan hari nama. Bukan hari urut. Tapi hari kerja. Artinya sampai Jumat. Nah, kalau Sabtu, Minggu, Jumat lalu manggil karyawan, lalu disuruh ngubah nomor perkara, undangan yang sudah beredar bahwa besok Selasa akan pembacaan vonis dibatalkan karena perkaranya dicabut. Dicabutnya kapan? Dikatanya hari libur tapi diberi tanggal mundur. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau saya enggak bisa dibela kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau menjaga MK. Tapi memang ada orang, kalau di dalam Islam itu ada tradisi mendobrak. Itu Sayyidina Umar tuh kalau ada apa-apa ngamuk. Tapi ada yang lembut. Udahlah gitu. Kayak Abu Bakar, Utsman itu. Ya udahlah sabar gini. Ya, ini Pak Aswanto nih yang Abu Bakar. Saya Umar nih. Beda-beda kan. Dan harus sama-sama ada. Harus sama-sama ada. Orang yang keras harus ada. Yang mengingatkan kelembutan harus ada seperti Pak Aswanto. Tapi saya tetap tidak terima sampai sekarang ketika Pak Aswanto dipecat tanpa alasan. Apalagi isunya hanya karena membuat putusan dissenting opinion terhadap apa yang merugikan yang tidak sama dengan pandangan DPR. Lalu di mana? Hanya karena DPR bertugas menyeleksi gitu lalu mau sesukanya. Kan tidak boleh dalam ketatanegaraan begitu. Nah, oleh sebab itu terakhir langsung closing ya. Yang terpenting itu adalah integritas moral. Integritas moral. Karena begini, kalau Anda membuat putusan apapun, mencari pasal untuk membenarkan itu pasti ada. Mau memecat Pak Aswanto, pasalnya dicari pasti ada. Mau menatakan dia tidak boleh dipecat, pasalnya dicari pasti ada. Itu integritas moral. Dan itu sekarang yang melanda MK. Tapi saya tadi berbisik nih. Alhamdulillah akhir-akhir ini MK beberapa bulan terakhir ini sejak tanggal 22 Agustus itu udah mulai berani lah. Dengan segala kritik yang masuk tetap saya bilang saya menjadi bangga kembali. Ketika dulu sudah kehilangan kebanggaan sebagai ketua MK beberapa bulan, lalu saya bangga kembali. MK ternyata bisa begitu sekarang. Dan sekarang bagus. Titip Pak Insentus ya. Agar MK dijaga nih marwahnya. Kepada hakim-hakim MK juga di situ ada Pak Palguna yang mengawasi, Pak Prof. Yuliandri yang selalu berkomunikasi kami ini sebenarnya untuk diskusi ilmu dan perkembangan politik. Saya kira sekian, saya minta maaf tidak bisa terus karena saya ada